بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sholat, khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam. Mari kita teruskan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Imran di ayat 87. Al-Imran di ayat 87 yang diawali dengan kalimat ulaika jazaa'uhum. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asbab membaca Fatihah, Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan terima amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan yang akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang gembar, dan juga hati yang lapang, ulun dari mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca Rasulullah wa barakatuh ma'aliman dan tafsir wa bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin silakan diperhatikan Al-Imran ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang perlu diperhatikan dalam kalimat tadi adalah walaupun di dalam kalimat ulaika ada wawu yang mati, itu tidak boleh dibaca panjang, tidak boleh dibaca tidak, karena wawu itu bukan wawu mati, sebagaimana alif yang ada pada kalimat ana. Alif yang ada pada kalimat ana itu tidak boleh dibaca panjang. Wala ana abidun, tak boleh, karena alif di situ bukan alif mad tapi alif qasar. Ulaika jaza, mohon bedakan antara makhraj jim yang di dalam bulat dengan za yang di ujung, di ujung mulut dengan makhraj pecah. Jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati mad wajib muttasil wan nasi ajma'in. Jika dibaca dengan benar dalam makhrajnya maka akan timbul qalqalah ajma'in, jangan azma'in. Azma'in itu qalqalahnya dibikin, bukan alami, tapi ajma'in otomatis dia akan timbul pandulan qalqalah wajibnya benar. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adab wa la hum yunzarun. La yukhaffafu anhum idza arti ada jelas, maka jelaskan suara nunnya anhum tapi jangan ditahan sehingga terdengar bacaan anhumul, jangan, tapi lepaskan saja. Anhumul adabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalik, min bukan min tapi min ba'di dhalik, min ba'di dhalika wa aslahu wa inna Allaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufranan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Padahal mushaqal ilmi baik doli maupun dolun sama hukumnya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adab wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar wa lan yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa law ibtada bihi ulaika lahum 'adabun alimun wa ma lahum min nafirin. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adab wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu wa inna Allaha ghafurur rahim. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar wa lan yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa law ibtada bihi ulaika lahum 'adabun alimun wa ma lahum min nafirin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kaum muslimin rahimahullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kan kemarin pertemuan pada 2 pekan yang lalu bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan, ayat 85, yang artinya siapa saja orang yang memeluk agama selain Islam, wala yuqbala minhu, maka dia keimanannya, agamanya tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Limasirihi ilan naril mu'abbadati alaihi, karena dia tempat kembalinya nanti ke dalam neraka yang selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min. Mohon Bapak ingat ayat itu. Jangan percaya kepada orang yang mengatakan semua agama benar, yang penting berbuat baik. Ada hubungan hablum minallah, hablum minannas. Berbuat baik kepada sesama, tapi kepada Allah, dia menyebutkan Allah, itu tidak baik. Maka di ayat 87 ini Allah jelaskan, ulaika, mereka itu, jazaa'uhum, pembalasannya dia di akhirat adalah anna alaihim laknatullah, bahwa mereka akan mendapat laknatnya Allah, kebencian Allah, kemurkaan Allah. Tidak cuma Allah saja yang melaknat, wal malaikati, dan juga para malaikat, bahkan wan nasi, dan manusia yang baik juga akan benci kepada orang yang menyamakan agama Islam dengan agama lain. Tanya hati Bapak senang nggak dengan orang yang mengatakan semua agama benar? Pasti
di hati Bapak ada laknat, ada kebencian terhadapnya. Hubbud dunia mengalahkan semuanya. Dan di neraka nanti mereka khalidina fiha, akan kekal. Laknat Allah akan kekal, nerakanya akan kekal. Al-madlulu bi'alaiha la yukhaffafu, yang didalili, diperkuat dengan dalil mereka di neraka tidak akan dikurangi siksanya. Berbeda dengan penjara dunia. Neraka akhirat itu bisa disinonimkan dengan penjara dunia. Cuma yang namanya ada tasbih, penyerupaan satu dengan yang lainnya, pasti ada wajah syabah dan juga ada jihad parti. Seperti kita ngomong sama teman kita, lu kayak artis aja lagunya, menyamakan teman dengan artis. Ada kesamaan, mungkin lagunya, tenglengnya, tengilnya kayak artis, tapi ada nggak perbedaan? Oh, artis mau punya duit, dia mah kerek. Nah, sinonim antara neraka dan penjara ada kesamaan, sama-sama tempat orang yang bersalah di penjara akhirat nanti. La yukhaffafu anhum, tidak diringankan siksa dari mereka. Setiap sehari ditambah makin lama makin berat siksaannya. Kalau di dunia kan jujur, penjara jujur, ada revisi, ada apa lagi? Potongan apa namanya? Ada gerasi, ada tarasi. Saya nggak tahu istilah-istilah itu. Yang penting ada keringanan. Kalau penjara dunia, penjara akhirat, la yukhaffafu anhum, tidak ada keringanan. Bahkan walahum yunzarun, tidak ada penantian, tidak ada pending, tidak ada kata nanti. Ilal ladzina tabu, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Kendati pun orang sudah menyekutukan Allah, sudah musyrik kepada Allah, batasannya kecuali mereka mau bertobat. Maka kata Allah di dalam hadis kutsinya, kalian jangan frustasi terhadap ampunan Allah. Jika kalian merasa dosa kalian sebesar dunia, maka ampunan Allah sebesar aras. Apalagi dosa kita hanya merasa sebesar laut, maka ampunan Allah sebesar alam dunia. Jika merasa dosa kita sebesar dunia, maka ampunan Allah sebesar aras. Bagaimana perbedaan antara alam dunia dan aras? Di dalam kitab Darli dinyatakan, seandainya seluruh alam dunia ini, planet-planet yang ada di dunia ini dikumpulkan, dinamakan dunia, diletakkan di aras, maka sama saja kita dengan meletakkan sebutir telur ayam di atas gunung. Gedenya aras seperti gunungnya, gedenya alam dunia seperti telurnya. Apalagi kita hanya hidup di planet bumi. Planet bumi itu kalau dilihat dari atas sudah tidak kelihatan, cuma titik aja. Di titik kecil itu kita belagu, sombong, buminya aja. Masya Allah. Mereka bertobat bimbang diri setelah melakukan itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki amal perbuatannya, mengadakan perbaikan berarti berbuat pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka ketika mereka memenuhi dua syarat tadi, tobat dan islah, maka innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang.
tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali ayyusyraka bihi, dosa musyrik kepada Allah. Selama tidak musyrik, Allah akan memberikan ampunan. Kita dengar, pernah dengar cerita ada seorang preman yang membunuh 100 orang bersama kiai. Akhir ayatnya surga apa neraka? Subhanallah. Apalagi kita cuma membunuh nyamuk doang. Tetapi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur ba'da imani, setelah sebelumnya dia beriman. Untuk Yahudi yang kufur kepada Nabi Isa padahal dia beriman kepada Nabi Musa, sumazdadu kufra, kemudian kita dia tambah-tambah kufurnya kepada Nabi Muhammad. Atau kita umat Islam tadinya percaya Islam dan memeluk agama Islam, kemudian dalam perjalanan hidup kita kufur. Selain sudah kufur, kita tambah jauh dari Allah, menghasut dan lain sebagainya. Maka orang yang semacam itu lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa tidak akan diterima oleh Allah? Karena orang itu waulaika humud dhalun, dia hidupnya sesat dan menyesatkan. Dia sudah kufur, ngajak teman-temannya juga pada kufur. Double kesalahannya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka fala yuqbala min ahadihim mulkul ardi dhahaban wa limlaul adabi. Jika sampai mati dia dalam keadaan kafir, dia bertaubat sampai menebus Allah lewat malaikatnya dengan setubuh emas yang dia sediakan. Seandainya emas yang dia sediakan sebesar bumi untuk sebagai penebus kesalahan kepada Allah, maka emas sebesar bumi itu kepala tidak akan diterima oleh Allah, walaupun nebusnya mintul ardi dhahaba, dengan emas sebesar bumi, sebesar dunia. Kira-kira ada nggak harta yang lebih mahal dari emas sebesar dunia? Sebesar itu saja Allah tidak akan terima, karena Allah tidak butuh itu. Walau berada di ulaika lahum adzabun alim, dan bagi mereka sudah disediakan adzabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Adzabun alim ayu Allah, disakitkan, atau mu'alim yang menyakitkan. Wa ma lahum min nasirin, dan ketika mereka sudah masuk neraka tidak akan ada satu orang pun yang mampu menolong mereka. Masuk penjara masih bisa sewa pengacara, kesalahan di dunia masih bisa ditebus. Yang penting kita menjadi orang beruang. Kita kalau beruang tidak ada salah, pasti benar walaupun salah. Yang salah itu yang miskin, nggak bisa nyuap. Kalau miskin pasti penjara, kalau orang kaya nggak mungkin di penjara. Nanti di kaum muslimin rahimakumullah, juz keempat kita ketemu malam Rabu yang akan datang. Dan tanah birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Malam ini cukup sampai di sini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.